Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti. Ini apa lagi ini? Kemarin bapaknya manggul beras. Kemarin bapaknya manggul beras, sekarang anaknya ngepel. Malah kayak itu di rumah tangga itu yang mbak-mbak lagi diajarin ngepel sama majikan. Ya ampun, maghrib. Keluarga dia emang lucu-lucu. Kita lihat mobil semuanya sudah. Ini apa lagi ini? Ini semuanya korban banjir. Kemarin bapaknya manggul beras. Kemarin bapaknya manggul beras, sekarang anaknya ngepel. Malah kayak itu di rumah tangga itu yang mbak-mbak lagi diajarin ngepel sama majikan. Ya ampun, maghrib. Keluarga dia emang lucu-lucu. Diparkir. Tapi ini semuanya mobil korban banjir. Ini apa lagi ini? Kemarin bapaknya manggul beras. Kiri kanan. Kemarin bapaknya manggul beras, sekarang anaknya ngepel. Ada yang hanyut. Luar biasa. Ini hampir 5 km mobil seperti ini. Sampai ke sana. Kota zombie. Kita lihat mobil semuanya sudah terparkir. Ini semuanya korban banjir. Jadi mereka terjebak macet ketika jalan, macet panjang, tiba-tiba airnya banyak diterjang. Ini Tamiang, kota zombie. Kita lihat mobil semuanya sudah terparkir. Ini semuanya korban banjir. Jadi mereka terjebak macet ketika jalan, macet panjang, tiba-tiba airnya banyak diterjang sama air banjir. Ini sepanjang jalan nih, kita lihat mobilnya. Ini bukan mobil disimpan, diparkir, tapi ini semuanya mobil korban banjir. Ini kiri kanan. Nah, dan juga ada yang hanyut. Luar biasa. Ini hampir 5 km mobil seperti ini. Sampai ke sana. Untuk digelar pengadilan HAM. Ternyata Komnas HAM tidak melakukan itu. Artinya Komnas HAM ikut memanipulasi data supaya KM50 tidak digelar pengadilan HAM. Itu terlibat. Walaupun keterlibatannya setelah kejadian. Makanya Komnas HAM kita laporkan, saudara. Simpel sajalah, Komnas HAM melakukan penyelidikan. Tapi yang menarik, selama Komnas HAM melakukan penyelidikan, sampai kepada kesimpulan, Komnas HAM tidak pernah menemui saya atau mengajukan pertanyaan kepada saya, tertulis atau secara lisan, saudara, berkaitan dengan peristiwa KM50. Kok bisa? Saya target utama. Saya yang mau dibunuh. Mestinya Komnas HAM tanya saya dong. Habib ini ada apa? Kenapa peristiwa begini? Komnas HAM nggak pernah nanya. Kalau alasan Komnas HAM, karena Habib Rizik ada di penjara, Komnas HAM punya hak untuk datang ke penjara. Bahkan pengacara kami, Pak Aziz dengan Habib Ali, hari ini Habib Ali di mana? Habib Ali atas sudah menawarkan kepada Komnas HAM, kapan Anda mau ketemu Habib Rizik? Kami antar.
Silakan Anda masuk. Tanya. Itu kewajiban Komnas HAM. Komnas HAM tidak lakukan itu. Jadi apa yang diselidiki? Kalau Komnas HAM katanya menyelidiki tragedi KM50, tapi tidak pernah bertanya kepada saya. Jadi yang diselidiki itu apa? Dan saya target utamanya. Dan istri saya juga jadi korbannya. Anak-anak saya, saudara cucu-cucu yang masih kecil kan juga jadi korban. Hanya Komnas Anak pernah datang kemari menemui cucu-cucu kita. Komnas Anak, bukan Komnas HAM. Komnas Anak yang datang kemari, saudara. Itu aja, sekedar menghibur. Ini Komnas HAM. Makanya kita tuntut, akan kita ajukan, saudara, bahwa Komnas HAM Indonesia memanipulasi data pelanggaran HAM berat, saudara, sehingga hanya menjadi pidana biasa. Nggak sampai di situ, saudara. Mantan Kapolri, mantan Kapolda, saudara, walaupun tidak terlibat langsung di KM50, tapi mereka membiarkan. Mereka tidak memberikan sanksi, bahkan mereka kong kali kong bagaimana saudara melindungi para pelaku. Kita tuntut, kita ajukan semua, saudara. Buat surat ke MKD. Nanti bro. Surat ketiga ke MKD pun tidak dijawab. Makanya saya akhirnya bilang tolong jangan menyerah. Saya mencoba mendekati PKS. Melalui saudara Dr. Salim Sagaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro, langsung ditelepon depan saya, Ketua Fraksi, adalah Jazuli. Nah, jadi kalau Profesor Refli mau mengundang, jangan undang Mardani segala. Itu kan cuma public figure saja. Undanglah Jazuli. Nah, yang hadir di situ adalah Jazuli. Undang itu sekjennya yang gayanya kayak selebriti. Ada juga di situ. Terus ada siapa yang bekas polisi? Adang Turojatun. Terus lupa lagi saya, ada 4-5 orang. Nah, dan di situ kita menghadirkan seluruh keluarga korban. Mereka semua meneteskan air mata, dan mereka sudah langsung menjanjikan menyurati Komnas HAM. Hah? Siapa? Nah, alhamdulillah keluarga korban sudah datang dan dipresentasikan satu persatu oleh keluarga korban. Mereka menangis meneteskan air mata. Baru sadar mereka bahwa sekejam ini. Tapi dua janji bahwa akan membuka pintu Komisi 3 agar kita bisa bertemu tidak pernah terrealisasi, termasuk juga mengenai Komnas HAM juga tidak terrealisasi. Nah, jadi kalau yang diundang itu misal Jazulis sebagai ketua fraksi, itu lebih bagus menagih janji dia saat itu agar ini bisa ditindaklanjutin. Siapa tahu PKS mungkin sekarang lagi gonjang-ganjing, montang-manting, terpuruk. Mungkin dengan poin ini dia mungkin mau mencari sebuah poin yang baik. Nah, kalau bicara kok mengenai kilometer 50, Habib itu nggak tanggung-tanggung. Bahkan sudah pernah menggelar sebuah munas. Munas apa? Munasnya adalah munas untuk kilometer 50. Dan kebetulan 4 atau 5 hari sebelum beliau pulang dari Mekah, saya diskusi WA dengan beliau tentang masalah-masalah. Dia menanyakan, apakah kilometer 50 antum udah pernah bahas? Saya bilang kilometer 50, ana tunggu antum pulang, Bib. Antum pulang kita bahas. Nah, jadi semua itu sudah dibuat, skenario-skenario itu. Jadi kalau saya melihat yang paling terbaik adalah sekarang kita mempersiapkan langkah-langkah kita agar ini mulai dapat diangkat. Kenapa? Satu-satu sudah mulai pensiun, sudah tidak berdinas. Contoh, Sambo sudah masuk penjara. Beberapa orang yang mendampingi Sambo yang ikut di dalam rapat-rapat itu juga sudah masuk, sudah dinonaktifkan. Idam sudah pensiun. Sebentar lagi Lesio Sigit juga akan berakhir di tahun 2025. Nah, jadi akan lebih sulit kalau sudah menjadi orang-orang biasa. Nah, versi saya saat itu Sigit sedang jadi kabar eskrim.
versi saya, dia tidak mengetahui semua permasalahan ini. Karena saat itu yang namanya Kapolri saja kewenangannya kalah sama Sambo. Jadi elo Mas. Apalagi cuma kabar eskrim. Kenapa saya bisa menyatakan begitu? Kasus ini pernah mau diambil alih dari Polda menuju ke Mabes, Bareskrim. Nah, sempat saya berdiskusi diundang, saya menyatakan ini barang panas, barang kotor. Jangan diambil, kalau diambil akan selesai jelek. Akhirnya alhamdulillah besok koran Tempo keluar menyatakan bahwa barang ini sudah kebuka semua, ada saksi yaitu yang namanya supir mobil derek. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa jenazah itu banyak luka-luka yang berlebihan. Jadi ada penyiksaan-penyiksaan. Ini kan hanya cuman pertolongan Allah, hikmah dari Allah. Sebenarnya kalau mereka itu benar-benar tidak dibuka, ditutup matanya, mereka tidak perlu membiarkan orang korban-korban ini masuk ke rumah sakit Polri. Setelah disiksa, dibunuh, buang. Tapi Allah membuat skenario lebih bagus. Dibuatlah, masuklah ke rumah sakit Polri dan akhirnya alhamdulillah dibawalah kembali ke Petamburan. Bahkan saya sampai 4 jenazah atau 5 jenazah ikut memeriksa, ikut memandikan sampai selesai semua. Nah, kalau kita sekarang masih berharap-harap dari orang-orang Gerindra, ya kalau kemarin saya sempat waktu di podcastnya Prof. Refli Harun, saya juga ditanya. Cuman kalau tadi saya baru ingat Romo Safi, waktu itu saya bilang Romo Mangun, saya salah. Jadi memang Fadlizon juga ikut menemani, ikut mengawal dari Rumah Sakit Polri ke Petamburan. Tapi hari ini tinggal tergantung. Kalau yang namanya Prabowo sudah berani cerai, talak 6 dengan Jokowi, barulah orang Gerindra berani bersuara. Kalau sekarang ini kan masih pisah ranjang, tapi ketemu di luar. Percuma kalau menurut saya, tidak akan banyak hasilnya, tidak akan ngapain kita mesti pusing-pusing. Kita fokus saja udah sekarang. Kalau mengharapkan Natal Pique, sama juga. Kenapa saya bilang begitu? Coba bayangkan rekomendasi dari Komnas HAM menyatakan luka yang di punggung itu adalah kalau tidak salah dianggap ada kemungkinan kalau orang ada penyakit dalam, penyakit lambung atau apa, meninggalnya punggungnya bisa melepuh. Kan gila itu omongan. Orang kita lihat, kita dibalik, bolak-balik sama kita Haji Munarman. Itu luka lecet punggung, jadi diseret itu orang. Nah, jadi itu Prof yang bisa saya sampaikan tadi. Jadi memang ini sudah diskenariokan dan saat itu versi yang saya dengar itu rapat-rapat itu yang adakan adalah ya. Dan orang yang mencerita sama saya, orang juga berbintang, menyatakan saya tidak pernah diajak. Mustahil, ini nggak masuk akal. Mestinya saya tahu nih. Kalau saya tahu saya akan cegah dan lain sebagainya. Ini versi yang saya dengar. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau hal-hal lain yang kurang berkenan. Terima kasih Prof. Sekaligus saya kembali ke tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.